Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini kontennya di mobil karena saya sedang perjalanan, jadi disempat-sempatkan untuk membuat video silaturahmi lewat udara kita ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan 3 video sebelumnya mengenai konsep keajaiban, mengenai konsep keberlimpahan atau mengupas tuntas tentang loa agar loa kita bekerja atau the law of attraction-nya kita bekerja, hukum tarik menariknya kita juga aktif, jadi kita jadi magnet keberlimpahan. Ada beberapa hal sebelum lompat ke loa, jadi 3 hal yang sebelum ini saya bahas itu adalah hal yang sangat penting sebelum masuk ke loa. Dan kali ini kita akan bicara tentang kesadaran ya. Kita akan bicara tentang ilmu kesadaran. Manfaat dari kesadaran itu ya membuat hidup menjadi lebih mudah, lebih ajaib. Kalaupun susah itu nggak akan lama. Sebelum kita lanjut pembahasannya lebih lanjut, saya ingin sampaikan dulu 2 hal. Besok saya adakan seminar online terkait tentang materi rahasia keajaiban doa atau bagaimana caranya meraih keajaiban lewat kekuatan doa. Kemudian acaranya atau seminarnya secara online diadakan pukul 19.30 sampai selesai. Jadi segera daftarkan diri Anda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seminar offline saya adakan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2024 dengan tema The Law of Attraction. Tapi tidak hanya bicara tentang loa, kita akan bicara dari konsep yang paling dasar sampai benar-benar bisa menerapkan hukum loa atau ilmu loa secara spiritual. Kalau bicara spiritual itu pastinya lebih mudah ya. Jadi tidak perlu menggunakan akal tetapi lebih kepada menggunakan hati. Seperti apa konsepnya, seminarnya, Anda bisa tanya-tanya langsung ke admin dan mendaftarkan diri di nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, kita kembali sharing, kita kembali ngobrol. Kita santai aja ya. Saya juga ngobrolnya santai aja karena sambil di perjalanan. Mudah-mudahan tidak terganggu ya, walaupun sedikit agak tidak stabil, maksudnya goyang. Yang penting suaranya tetap jelas. Di 3 video sebelumnya saya menjelaskan dari konsep yang paling dasar, bicara tentang program atau install ulang pikiran bawah sadar. Karena semua pembahasan, semua praktisi, semua motivator, semua orang sukses mengatakan ketika ditanya apa dulu yang harus dilakukan agar loanya bekerja, agar orang itu mudah sukses, pertama adalah install dulu pikiran bawah sadarnya, diinstal dulu hatinya, diprogram dulu, diprogram menjadi program kaya, program mudah. Nah, kali ini saya akan bicara tentang kesadaran yang akan berdampak sangat luar biasa bagi kita yang benar-benar sadar kemudian menerapkan kesadaran tersebut, yaitu kesadaran doa. Kita memaknai doa itu kan hanya dengan apa yang kita minta di saat kita menjalankan ibadah formal, ibadah ma'adhahnya. Jadi kita menganggap doa itu ya udah selesai sholat itu kita anggap doa. Benar itu. Tetapi ada banyak ruang, ada banyak keadaan yang kita lalaikan yang sebenarnya juga bermakna doa. Jadi simpelnya begini, doa itu bermakna meminta. Doa itu juga bisa bermakna berseru. Nah, berseru atau menyeru ini itu kan segala aspek dalam diri kita itu bekerja. Tidak hanya lisan ketika kita meminta, tetapi juga hati kita itu juga menyerukan permintaan. Lewat apa? Lewat sebuah rasa, lewat sebuah energi, lewat apapun yang terpancar dari diri kita, itu semuanya doa. Ya, itu semuanya doa. Pikiran kita doa, hati kita itu juga isinya adalah doa. Mengapa saya katakan itu doa? Karena setiap apapun yang keluar, yang terpancar dari diri kita dalam bentuk energi, itu akan kembali lagi kepada diri kita. Itulah kenapa saya sering mengatakan bahwa tidak banyak orang yang mengerti sebenarnya dia itu berdoa apa. Sekali lagi, tidak banyak orang sadar, tidak banyak orang mengerti sebenarnya yang dia doakan itu apa. Kalau secara sadarnya yang diucapkan jelas permintaannya adalah permintaan yang diucapkannya. Tetapi kalau secara hati, secara rasa, banyak orang yang tidak sadar.
Jadi lebih mudahnya begini, agar Anda lebih mudah untuk menerima apa yang saya sampaikan ini. Apapun yang ada di hati kita itu akan berpindah atau akan dioperasi oleh pikiran kita. Dan pikiran kita ini akan keluar menjadi sebuah perkataan. Dari perkataan akan berubah jadi tindakan, dari tindakan juga akan nanti berubah jadi kebiasaan, membentuk menjadi habit. Ya, setelah jadi habit nanti akan membentuk menjadi karakter, dan terjadilah nasib kita hari ini. Semua bermula dari hati. Ya, bermula dari hati. Itu artinya apa yang ada di hati kita ini adalah doa. Apa yang ada di hati kita ini adalah gambaran apa yang kita inginkan. Sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, itu kenapa setiap kali mengatakan apa yang diinginkan tetapi kok nggak terkabul, karena tidak sama dengan energi yang dipancarkan, tidak sama dengan perasaan yang dipancarkan. Ya, perasaannya apa, kemudian pikirannya apa, ucapannya apa, nggak sinkron. Jadi doa yang mustajab adalah ketika doa yang diucapkan, dilafalkan, tetapi juga hatinya mendukung, tetapi juga hatinya selaras, sefrekuensi dengan apa yang difikirkan. Jadi kalau Anda lihat atau Anda dengarkan dari apa yang saya sampaikan, poin terpentingnya bicara doa adalah bagaimana caranya menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perasaan. Nah, kalau kita bicara tentang menyelaraskan, berarti apa di sini? Pikiran, ucapan, hati itu harus damai, harus mengerti satu sama lain. Jadi pikiran mengerti hati, hati mengerti pikiran, pikiran dan hati menyepakati apa yang dikatakan. Sadar nggak sih kalau kita ini sebenarnya hampir 1 kali 24 jam, atau setidaknya ketika kita terjaga, ketika kita sedang sadar, tidak sedang tidur, pikiran kita dan hati kita ini konflik terus. Pikiran dan hati kita ini tidak selaras. Lain apa yang difikirkan, lain pula apa yang dirasakan. Nah, kalau Anda bertanya, lantas yang paling dominan memiliki peran penting dalam diri manusia itu yang mana? Ya jelas hati dong. Karena hati itu lebih dominan mempengaruhi hidup manusia. Katakanlah secara sainsnya atau ilmunya atau ilmu pengetahuannya, bahwa bawah sadar itu dominan mempengaruhi hidup manusia dibandingkan dengan pikirannya atau pikiran sadarnya, yaitu 88%. Kalau menurut saya tidak segitu. Menurut saya malah 90-95%. Jadi hati kita itu punya peran penting. Hati kita itu benar-benar dominan mengendalikan hidup kita. Tetapi bukan berarti apa yang kita pikirkan dan kita katakan itu tidak ada maknanya, enggak. Semua ada ruhnya. Yang sifatnya kata, baik itu diucapkan atau ada di benak kita, itu memiliki energi. Kalau bahasa saya, ada ruhnya. Ya, karena Rasulullah mengatakan kullu kalam ad-du'a, sangka juga itu diletakkan juga di pikiran. Tetapi rasamu juga doamu. Ya, saya hanya ingin menggali kesadaran kita nih. Sadar nggak apa yang sedang kita alami saat ini nih, itu adalah hasil dari apa yang paling sering kita rasakan sebelum ini. Jadi kalau kita seringnya merasakan kesedihan, kebingungan, kepanikan, apa segala macam, ya, kegalauan, coba perhatikan, apakah itu jadi solusi? Ternyata enggak toh. Enggak jadi solusi kan. Justru entah kenapa ketika sedih, ya, ketika galau, ketika bingung, ketika kecewa, kita menarik banyak kesedihan hadir dalam kehidupan kita. Percaya nggak percaya? Percaya tidak percaya? Itu bukan berarti Allah tidak sayang, bukan. Bukan berarti Allah malah memberikan takdir yang buruk, enggak. Karena Allah ingin menepati janjinya bahwa manusia itu punya peran penting terhadap dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan karena usaha dari kaum tersebut. Jadi kalau mau berubah manusianya dulu. Jadi sebelum Anda rubah dunia ini, rubah dulu dirimu. Kan gitu kalimat motivasinya. Sampai di sini paham teman-teman ya. Jadi semuanya memiliki energi. Tapi kalau misalkan Anda bertanya mana yang paling dominan, tetaplah hati. Rasamu adalah doamu. Nah, kalau pertanyaannya, mana yang harus saya perbaikin? Pikiran dulukah? Kata-kata dulukah?
atau hati dulu? Ya tiga-tiganya bebarengan juga jauh lebih bagus. Tetapi kalau Anda tanya kuncinya, ujung pangkalnya ceritanya, ya jelas hati dong. Ya jelas hati dulu Anda perbaiki, nanti otomatis semuanya akan baik. Saya pernah sampaikan konsep doa tuh begini teman-teman. Ketika ada pertanyaan mana dulu nih antara doa dengan usaha, sebagian besar orang akan mengatakan usaha. Ya, sebagiannya pasti akan mengatakan doa. Kalau saya lebih sepakat, bukan berarti salah ya yang lainnya ya, dengan jawaban yang berbeda dari saya itu bukan berarti salah. Sekali lagi, kalau saya menjawab jelas doa dulu. Karena begini, ketika doa kita sudah benar, doa itu bagian dari program loh ya. Ya, memprogram jiwa, memprogram bawah sadar, uninstall tadi itu, merubah program lama dengan program baru. Ketika kita mendahulukan doa, kita mendahulukan program, kita mendahulukan format baru di bawah sadar kita, maka pada akhirnya format baru atau program tersebut itu akan menjadi dalam bawah sadar kita. Dan ketika menjadi, bawah sadar kita akan menggerakkan fisik kita nih loh, menggerakkan logika kita menjadi cerdas, menjadi penuh ide, sehingga ketika doanya sudah bagus, programnya sudah bagus, maka yang muncul adalah ide, dan akhirnya hukum pikiran, hukum ucapan, hukum tindakan di situ berlaku. Maka bekerjalah, ya, maka bertindaklah, maka berikhtiarlah. Jadi semuanya tergantung hatinya. Jadi kalau hatinya nggak ngepas, ikhtiarnya nggak benar. Perhatikan baik-baik. Kalau hatinya nggak ngepas, pasti ikhtiarnya nggak benar. Nah, itu simpelnya. Jadi menjawab pertanyaan mana dulu yang harus diperbaiki, semuanya bebareng itu jauh lebih bagus. Tetapi semuanya atau cikal bakalnya, baik dan buruknya hidup kita itu tergantung bagaimana hati kita. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi kalau pertanyaan terakhirnya, jadi doa dulu atau paham doa dulu Gus? Tetap paham doa dulu. Karena nanti ketika Anda sadar akan kekuatan doa atas rahasia yang terdapat di dalam doa itu, maka ketika Anda menerapkan doa itu jauh lebih mudah. Ya, karena doa itu bicara hati. Jadi hati dulu diperbaiki, setelah doanya difahami, konsep atau keilmuan doa difahami, baru belajar doa. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk menghadiri besok malam ada seminar online dengan tema rahasia keajaiban doa. Saya akan kupas semua rahasianya di sana. Pun nanti akan ada penjelasan bagaimana berdoa yang benar terkait doa formal dengan doa non formal tadi yang saya sampaikan, doa ma'dhah dengan doa secara tidak kita sadari ternyata itu juga doa. Jadi segera daftarkan diri kamu, ikut ambil bagian di sana, ikut andil di sana untuk memahami keilmuannya, bukan untuk saya tapi untuk diri Anda sendiri. Jika bahagia Anda menurut Anda penting. Sampai ketemu teman-teman. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri atau Mas Roni, nanti akan dijelaskan oleh mereka berdua. Terima kasih. Saya undur diri pamit. Gus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah yang masih di jalan, mohon maaf tidak menatap kamera secara terus-menerus ketika bicara di video karena saya sambil di perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum.